Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah perancangan kontrak hari Senin pukul 9 dengan dosen pengampunya adalah Ibu Rahayu Ferry Anitasari, SHMKN. Penjelasan pertama yaitu terkait inti dari posisi kasusnya, yaitu sebagai berikut. Tuan Adi adalah seorang dokter yang memiliki izin praktek di Semarang. Saat ini, Tuan Adi sedang membutuhkan sebidang tanah dan bangunan untuk praktek dokternya. Pada saat ini, Tuan Adi tertarik dengan sebuah tanah dan bangunan yang diiklankan di media sosial yang beralamat di Jalan Pandanaran nomor 45 Semarang. Saat ini bangunan tersebut sedang digunakan menjadi fungsi ruko yang memiliki luas tanah 750 meter persegi dan luas bangunan 450 meter persegi. Tanah dan bangunan tersebut terdaftar atas nama Tuan Imron menurut sertifikat hak milik nomor 50-6890-1992 Semarang yang tertanggal 11 April 1992. Selanjutnya, saat ini bangunan tersebut sedang disewakan kepada Nona Mona yang berasal dari Madura. Sewa bangunan tersebut berakhir 1 bulan lagi. Tuan Beni berdomisili di Surakarta. Beliau adalah ayah kandung dari Tuan Imron. Tuan Beni telah meninggal 3 bulan yang lalu karena penyakit jantung. Tuan Imron memiliki adik bernama Nona Lisa. Nona Lisa dan Tuan Imron telah menyetujui penjualan ruko tersebut. Sedangkan ibu dari Tuan Imron dan Nona Lisa lahir di Semarang, Jawa Tengah, dan beliau sedang berdomisili di Surakarta. Setelah adanya kesepakatan dan negosiasi antara Tuan Adi dan Tuan Imron, akhirnya tanah dan bangunan tersebut terjual dengan harga 100 juta rupiah. Pendandatanganan perjanjian dilakukan pada tanggal 28 Juni 2021 di Jalan Pandanaran nomor 45 Semarang. Selanjutnya penjabaran terkait akta perjanjian dari posisi kasus. Kasus tersebut termasuk dalam perjanjian jual-beli, dengan objeknya adalah tanah dan bangunan. Akta perjanjian dari kasus tersebut dapat kita simak bersama seperti yang ada di samping ini. Akta perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021. Kemudian para pihaknya yaitu yang pertama Tuan Imron, disertai dengan identitas lengkap dari tempat tanggal lahir sampai dengan nomor KTP, sebagaimana yang telah tertera seperti di samping ini. Kewenangan bertindaknya yaitu untuk diri sendiri, karena sampai saat ini tidak terikat tali perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian ini, Tuan Imron sebagai yang menjual. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama. Kemudian, pihak yang kedua ada Tuan Adi, disertai dengan identitas lengkap dari tempat tanggal lahir sampai dengan nomor KTP, sebagaimana yang telah tertera seperti di samping ini. Kewenangan bertindaknya adalah untuk diri sendiri, karena sampai saat ini tidak terikat tali perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian ini, Tuan Adi sebagai yang membeli. Selanjutnya, dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Kemudian bagian selanjutnya yaitu terkait premis, yaitu para pihak lebih dahulu menerangkan. Yang pertama, bahwa pihak pertama dengan ini menjual kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua dengan ini pula membeli dari pihak pertama. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pandanaran nomor 45 Semarang dengan luas tanah 750 meter persegi dan luas bangunan 450 meter persegi terdaftar atas nama Tuan Imron menurut sertifikat hak milik nomor 50-6890-1992 Semarang yang tertanggal 11 April 1992. Kemudian yang kedua, bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek perjanjian ini bebas dari segala tuntutan dan beban di atasnya dari pihak lain. Selanjutnya terkait isi perjanjian. Pasal 1, jual beli tanah dan bangunan ini disetujui oleh para pihak dengan ketentuan harga. A. Harga tanah dan bangunan tersebut adalah 100 juta rupiah. B. Pihak kedua akan membayarkan kepada pihak pertama secara angsuran dimulai pada saat setelah masa berlaku sewa bangunan oleh pihak lain berakhir yaitu tanggal 28 Juli 2021. C. Pihak kedua akan membayarkan harga sebagaimana tersebut dalam huruf A selambat-lambatnya 5 bulan sejak pembayaran awal telah dilakukan. Pasal 2 ayat 1,
Pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dilakukan dengan cara A. Pembayaran DP yaitu sebesar 20 juta yang dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian ini. B. Pembayaran pelunasan yaitu sebesar 80 juta yang diangsur yaitu sebesar 16 juta per bulannya dan dibayarkan secara langsung melalui rekening bank pihak pertama. Ayat 2, pihak kedua telah menyetujui untuk melakukan pembayaran secara angsuran tepat pada waktunya. Ayat 3, dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai oleh pihak kedua, maka mendapatkan kwitansi dari pihak pertama. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek atau giro, maka pembayaran baru dianggap sah setelah cek atau giro tersebut diuangkan dan mendapat clearing dari bank yang bersangkutan. Ayat 4, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh pihak kedua, maka dapat ketentuan sebagai berikut. A. Apabila terdapat terlambat 1 bulan, denda 5% dari pokok angsuran per bulan. B. Apabila terlambat 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan secara berturut-turut, maka denda 10% dari pokok angsuran per bulan. C. Apabila terlambat 5 bulan, maka perjanjian jual beli tanah dan bangunan ini batal dengan sendirinya. Pembatalan cukup dinyatakan oleh pihak pertama dengan surat pembatalan dan mulai berlaku sejak saat surat pembatalan tersebut diterima oleh pihak kedua. D. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf C, maka pembayaran DP yang telah dibayarkan sebelumnya menjadi hak pihak pertama. Pasal 3. Yang pertama, pihak pertama menyetujui untuk menyerahkan tanah beserta bangunan kepada pihak kedua selambat-lambatnya 1 hari setelah dilunasinya pembayaran angsuran oleh pihak kedua. Yang kedua, apabila pihak pertama terlambat dalam hal penyerahan tanah dan bangunan, maka dikenakan denda sebesar 2% dari keseluruhan pokok pembayaran. Pasal 4. Proses pembuatan surat perjanjian ini dihadiri dan turut ditandatangani oleh 2 orang saksi, yaitu Tuan Bukhari Ashari dan Tuan Herman Kobe. Pasal 5, sejak setelah dilakukan pembayaran angsuran awal pada tanggal 28 Juli 2021, maka tanah dan bangunan tersebut beserta segala keuntungan maupun kerugiannya beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. Pasal 6, pihak pertama wajib membantu pihak kedua dalam segala hal yang berhubungan dengan proses pembaliknamaan. Yang kedua, segala macam bentuk biaya yang berhubungan dengan pembaliknamaan dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua. Pasal 7 ayat 1, sebelum hingga pembayaran angsuran awal dilakukan, maka segala macam pajak, iuran, dan pungutan yang berhubungan dengan tanah beserta bangunan, maka tetap menjadi tanggung jawab pihak pertama. Ayat 2, setelah pembayaran angsuran awal dan seterusnya, maka semua hal terkait objek perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Pasal 8, perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap bersifat turun-temurun dan harus dipatuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing pihak. Pasal 9, apabila terjadi perselisihan, maka para pihak bersepakat bahwa cara penyelesaiannya dilakukan melalui 2 cara. Pertama, dengan cara kekeluargaan. Kedua, jika opsi pertama tidak berhasil, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara hukum. Dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri Semarang sebagai tempat yang tetap untuk mengadili apabila hal yang telah disebutkan sebelumnya terjadi. Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.